Liburan ke kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat rasanya kurang afdal ya kalau belum melihat kemegahan Jam Gadang. Menara jam ikonik ini menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi wisatawan. Selain menjadi ikon wisata Bukit Tinggi, ternyata menara jam bersejarah ini menyimpan sejumlah fakta menarik yang mungkin tidak diketahui wisatawan, bahkan mungkin orang Sumatera Barat sendiri ya. Nah, selain memiliki fakta menarik, ternyata Jam Gadang juga menyimpan misteri yang sampai sekarang masih menjadi tanda tanya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang fakta menarik dan misteri Jam Gadang. Dan buat yang penasaran, langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Sembilan fakta dan misteri Jam Gadang. 1. Mesin jam gadang cuma ada 2 di dunia. Di dalam menara jam gadang terdapat 4 buah jam gadang berukuran besar yang diameternya masing-masing mencapai 80 cm. Jam-jam raksasa itu konon didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan Teluk Bayur. Nah, 4 jam itu digerakkan oleh mesin yang hanya ada 2 di dunia loh. Mesin satunya ada di Big Ben yang menjadi ikon kota London. Mesin dan jam pada jam gadang terletak pada satu tingkat di bawah tingkat menara paling atas, di bagian lonceng. Di bagian lonceng terdapat keterangan pabrik pembuat jam, yaitu Fortman Rellinghausen. Fortman adalah nama belakang dari pembuat jam, yaitu Bernhard Fortman. Sedangkan Rellinghausen adalah nama kota di Jerman. Dan mesin jam gadang itu diproduksi pada tahun 1892. 2. Hadiah Ratu Belanda. Nah, tahukah teman, jam gadang merupakan hadiah dari Ratu Belanda untuk Rockmaker, seorang sekretaris Fort de Kock atau kota Bukit Tinggi pada saat itu. Jam gadang selesai dibangun pada tahun 1926 dengan diarsiteki oleh Yazid Rajo Mangkuto. Adapun peletakan batu pertama pembangunan jam gadang dilakukan oleh putra pertama Rockmaker yang saat itu masih berusia 6 tahun. Sementara total biaya pembangunan jam gadang sendiri mencapai 3.000 gulden pada saat itu. 3. Mengalami 3 kali perubahan. Sejak awal dibangun, menara jam gadang telah mengalami setidaknya 3 kali perubahan dan penyesuaian, tepatnya pada bagian atap. Pada awalnya, atap jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap timur di atasnya. Lalu atap jam gadang diubah pada masa pendudukan Jepang. Saat itu, atapnya diubah menjadi seperti bentuk pagoda. Perubahan ketiga terjadi pada setelah kemerdekaan. Atap jam gadang dibentuk gonjong seperti atap rumah adat Minangkabau pada umumnya. 4. Bandul jam gadang pernah patah. Nah, tahukah teman, bandul jam gadang pada jam gadang pernah patah pada saat gempa terjadi di Sumatera Barat tahun 2007 silam. Diketahui gempa itu berkekuatan 5,8 sampai dengan 6,4 skala Richter yang getarannya terasa hingga Malaysia dan Singapura. Akibat gempa itu bandul penggerak jam gadang patah dan harus dilakukan penggantian, sehingga bandul jam yang disaksikan pengunjung sekarang merupakan bandul yang baru. 5. Misteri penulisan angka 4 jam gadang. Angka-angka pada jam gadang ditulis dengan angka Romawi, mulai dari angka 1 sampai dengan 12 angka Romawi. Namun ada yang menarik ketika penulisan angka 4, karena tidak sesuai dengan kaidah penulisan angka Romawi. Dalam kaidah penulisan angka Romawi, angka 4 ditulis dengan I dan V. Namun pada jam gadang, angka 4 ditulis dengan I 4 kali. Rupanya penulisan angka 4 yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan angka Romawi itu berasal dari ketakutan Belanda. Penulisan angka 4 Romawi memiliki makna I victory yang berarti kemenangan. Belanda khawatir hal itu bisa menumbuhkan semangat perlawanan rakyat Bukit Tinggi sehingga bisa mengalahkan mereka. Oleh karena itu, kerajaan Belanda memutuskan angka 4 ditulis dengan I 4 kali dan bukan angka 4 Romawi seharusnya. Namun masyarakat sekitar percaya angka I4 itu dibuat demikian untuk mengenang 4 orang pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja. Namun beberapa ahli menyatakan bahwa angka 4 dalam huruf Romawi awalnya memang ditulis I4. Hal itu terjadi jauh sebelum pemerintahan Louis XIV. Penulisan angka 4 Romawi dengan IV juga dikatakan sebagai perubahan penulisan angka Romawi yang awalnya I4. Sampai saat ini pendapat mana yang paling benar masih menjadi teka-teki.
kaki. 6. Cagar budaya. Tahukah teman, saat ini Jam Gadang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Penetapan Jam Gadang sebagai cagar budaya ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2010. Cagar budaya sendiri merupakan warisan budaya berbentuk benda atau bangunan yang perlu dilestarikan keberadaannya. Cagar budaya sendiri merupakan warisan budaya berbentuk benda atau bangunan yang perlu dilestarikan keberadaannya. Pelestarian dilakukan lantaran bangunan-bangunan itu memiliki makna penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. 7. Ikon dari Sumatera Barat. Lokasi Jam Gadang berada di pusat kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, membuat Jam Gadang menjadi ikon dari kota Bukit Tinggi. Bahkan ini teman, Jam Gadang sekarang sudah menjadi ikon dari Sumatera Barat sendiri. Ada yang bilang belum ke Sumatera Barat namanya kalau belum singgah ke Jam Gadang. Jam Gadang juga dijadikan sebagai penanda atau markah tanah dan juga titik nol kota Bukit Tinggi. Dan yang lebih menariknya lagi teman, Jam Gadang berdekatan dengan Pasar Atas yang juga merupakan ikon dari kota Bukit Tinggi. Serta Jam Gadang juga berdekatan dengan tempat-tempat wisata ternama lainnya yang ada di kota Bukit Tinggi, seperti Kebun Binatang, Los Lambuang, Panorama, dan Ngaresianok. 8. Ada terowongan di Jam Gadang. Tidak banyak yang tahu, konon Jam Gadang memiliki lorong bawah tanah. Nah, lorong tersebut dibangun oleh para pekerja paksa alias Romusa pada masa pendudukan Jepang sehingga disebut dengan Lubang Jepang. Nah, terowongan tersebut tersambung hingga ke Lubang Jepang yang berada di Panorama Bukit Tinggi, berjarak sekitar 600 meter dari Jam Gadang. Namun, jalur terowongan dari Lubang Jepang ke Jam Gadang tidak dibuka. Selain dikarenakan minimnya oksigen, konon juga karena terowongan menuju Jam Gadang tersebut sangat kecil. 9. Jam Gadang didirikan tanpa besi penyangga dan adukan semen. Nah, tahukah teman, pada awalnya Jam Gadang didirikan tanpa besi penyangga dan adukan semen. Nah, campurannya hanya pasir putih, kapur, dan putih telur sebagai perekatnya. Nah, putih telur ini selain sebagai bahan masakan dan kecantikan, juga dipercaya memiliki kandungan zat perekat yang sangat kuat. Hal ini juga didukung beberapa penelitian tentang kandungan telur. Dalam sejarah, bangunan-bangunan lain seperti Kolosium di Roma, Masjid Raya Sultan di Riau, Candi Borobudur, dan bangunan bersejarah lainnya dibangun menggunakan putih telur. Nah, itulah dia teman 9 fakta dan misteri dari Jam Gadang. Gimana menurut pendapat teman? Jika teman punya fakta dan misteri lainnya tentang Jam Gadang, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan semakin lebih luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.